Nah, ragam isunya apa aja teman-teman ya, isunya apa aja gitu ya. Nggak usah yang jauh-jauh depresi gitu ya, atau bipolar gitu, atau anxiety. Oke, nah teman-teman, mungkin oke, mungkin teman-teman di sini kalau lihat gambar ini, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan? Ada nggak sih yang pernah ngerasain ini gitu? Itu gambar tentang apa sih teman-teman? Boleh unmute ya teman-teman ya. Pusing Kak itu. Pusing ya? Pusing. Pusingnya gara-gara apa nih? Burnout. Ya, Mbak Astrid, thank you. Ada lagi? Ada lagi? Pusing, burnout. Ada lagi teman-teman? Tuntutan Kak, tuntutan sosial. Tuntutan sosial, oke. Mumet kakak, kata Yuli ya. Oke, mumet, burnout, tuntutan sosial, apalagi? Banyak nggak sih siapa yang pernah atau sering? Kalau ada dua kata, tiga kata ya, pernah, sering, tidak pernah, sering. Teman-teman pilih mana coba di kolom chat. Tidak pernah. Teman-teman pernah ngalamin situasi ini nggak sih? Teman-teman ngalamin situasi ini tidak pernah, atau sering? Pernah, oke. Sering, pernah, oke. Ada lagi, pernah banget gitu ya. Sering, oke, sering. Banyak banget gitu ya harus kita pikirin gitu ya. Banyak banget tuntutan kehidupan kita gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pernah ngalamin ini atau bahkan sering mengalami ini, teman-teman nggak sendirian. Gitu ya, semua orang tuh punya tantangan yang sama juga seperti ini gitu. Nah, tapi yang stimulus itu pasti selalu ada gitu ya. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan, gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merespon semua hal ini sih sebetulnya, gitu ya. Yang membedakan diri kita gitu ya, yang sudah mengalami berbagai hal dalam kehidupan ini pasti tentunya adalah bagaimana sih kita merespon gitu ya atas apa yang terjadi gitu. Nah, thank you nih teman-teman udah sharing ya. Nah, pasti banyak sih yang ngalamin ini ya. Sering banget malah gitu misalnya ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Dengan menyadari kita memang sering mengalami ini, justru itulah cara supaya kita bisa punya cara untuk mengatasinya teman-teman ya. Itulah kenapa kita ngobrol di sini. Nah teman-teman, ini aku punya yang disebut dengan KWL chart. Apa nih KWL chart? K-nya itu singkatan dari what I know gitu ya. W itu singkatan dari what I want to know. Kalau L-nya tuh what I learn gitu ya. Kalau kita bicara soal kesehatan mental untuk millennials nih gitu ya, kira-kira apa sih yang teman-teman udah tahu gitu. Nah, aku punya Jamboard nih, Jamboard ya. Mungkin aku share. Jadi, teman-teman di sini pakai handphone apa pakai laptop nih? Pakai handphone, Kak. Pakai handphone ya. Pakai handphone. Pakai handphone. Ada yang pakai laptop? Saya laptop. Oh, ada yang pakai laptop. Oke. Laptop. Nah, kalau yang pakai laptop boleh banget nih dibuka Jamboard-nya. Saya udah share ini sih, copy, dan saya share di kolom chat ya.
paste. Nah, Jamboardnya boleh diklik. Nah, teman-teman boleh tulis di sini gitu ya. Apa sih yang udah teman-teman tahu tentang mental health? What I know. Apa yang teman-teman udah tahu? Gitu ya. Caranya bisa klik sticky note. Gitu ya. Oh, mental health adalah kesehatan mental. Jadi teman-teman ya. Nah, taruh di sini. Gitu deh. Oke. Yang pakai laptop boleh diisi Jamboardnya. Kalau yang pakai laptop adanya pakai handphone, boleh di kolom chat aja. Kira-kira what I know, apa yang teman-teman udah tahu tentang mental health gitu ya for millennials. Mental health itu apa, millennials itu apa gitu ya. Boleh banget dong di kolom chat kalau yang pakai handphone. Kalau teman-teman yang bisa akses Jamboard, boleh banget diklik gitu ya link Jamboardnya, kemudian diisi pakai sticky notes gitu. Bisa nggak teman-teman pakai sticky notes ya? Ini pilihannya now, teman-teman yang eksplorasi coret-coret nggak apa-apa. Yang nyobain ya, mungkin ada beberapa di antara teman-teman baru pakai Jamboard, nggak apa-apa. Gitu. Nih caranya nih sticky notes nih di sini nih. Di sebelah kiri nih ya, di bawah tanda panah tuh ada sticky note. Nah, itu diketik gitu ya. Ada yang udah bisa nyoba gitu ya pakai Jamboard? Udah ada 5 orang nih yang ada di Jamboard. Nah, udah ya. Menjaga kesehatan mental boleh. Jadi what I want to know gitu ya. Boleh kasih namanya dong. Kasih ini siapa nih yang menjaga kesehatan mental gitu ya. Pakai nama boleh, nggak pakai nama juga nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang bisa? Atau di kolom chat, kira-kira apa yang sudah diketahui? Apa itu mental health? Apa itu millennials? Ada? Oke, ada yang explore nih ya. Nih, sticky notes-nya ada di sini ya. Tuh, tinggal diketik aja. Mungkin lagi ngetik ya. Kalau misalnya nggak pakai Jamboard, boleh di kolom chat aja. Ditulis kira-kira apa yang diketahui. Kesehatan mental itu apa sih? Ya, mental health itu apa sih gitu ya. Millennials itu apa sih? Boleh banget ditulis di kolom chat supaya kita lebih interaktif, teman-teman. Apa nih kira-kira yang teman-teman tahu? Ada? Atau masih bingung? Apa itu sebetulnya kesehatan mental? Apa itu millennials? Oke. Oh, ada Mas Maulana, thank you. Menjaga kesehatan mental, oke, tentang depresi. Pengen tahu tentang depresi. Oh, oke, yang diketahui itu tentang depresi. Oke, thank you. Ada lagi? Yang mau coba pakai Jamboard? Oh, ada yang coba ini ya. Nih, di sebelah kiri ada sticky notes nih, pakai sticky notes aja. Sticky notes-nya bisa diganti-ganti warnanya. Tuh. Bisa hijau, bisa biru, bisa pink, bisa orange. Gitu. Oh, ada yang bilang tentang depresi gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Nah, ada lagi nih. Terkadang konseling itu masih tabu, takut untuk share ke orang lain karena dihitung ngumbar aib. Oke. Wah, thank you. Ini boleh digeser ya ke sini ya. Berarti what I know. Oke, sip. Ada lagi yang mau share? What I know itu apa yang sudah diketahui, kalau what I want to know apa yang ingin diketahui gitu.
Kira-kira dari mental health for millennials ini apa yang pengen diketahui nih sama teman-teman? Ada lagi yang sedang mencoba atau mau ketik di kolom chat kalau pakai handphone? Apa itu mental health for millennials? Apa yang sudah diketahui? Apa yang ingin diketahui? Nah, kalau ini what I learn, apa yang nanti dipelajari sama teman-teman. Itu insight-nya apa dari diskusi kita malam ini. Oke? Ada lagi yang mau coba atau udah? Oh, mampu produktif walau mental sedikit terganggu. Oke. Gimana caranya? Oke, pengen tahu gitu. Jadi, taruh sini ya. Oke, what I want to know, menjaga kesehatan mental. Oke, yang pengen diketahui adalah mampu produktif walau mental sedikit terganggu. Ya, jadi mampu produktif walaupun gimana ya caranya supaya tetap produktif meskipun sedikit terganggu nih mentalnya gitu ya. Jadi pengen tahu ya caranya ya. Oke, sip, thank you. Ada lagi nih dari Kak Nanda nih, kesehatan mental itu kondisi mental sehat atau belum? Nah, maksudnya apa nih? Kondisi mental sehat atau belum? Milenial itu sebutan range usia antara 80-an sampai 1000 gitu lahirnya gitu ya. Oke, thank you Kak Nanda opininya. Wah, ada lagi nih. Batasan untuk apa nih? Oke, ini taruhnya di mana nih? Hustle culture lagi marak. Oh, ini what I know atau what I want to know nih? Boleh digeser-geser aja. Batasan untuk mengasihi diri. Wow. Oke, pengen tahu berarti ya. What I want to know-nya berarti batasan untuk mengasihi diri. What I know-nya hustle culture lagi marak. Nah, oke. Wah, apa itu hustle culture kira-kira? Nah, berarti udah diketahui tentang itu ya. Tentang hustle culture, terus tadi apa? Pengen tahu gitu ya, batasan untuk mengasihi diri. Oke. Yang mana yang disebut mengasihi diri, yang mana yang bukan mengasihi diri gitu ya. Oke. What I want to know, mampu menanggulangi tekanan hidup. Nah, gimana tuh ya caranya gitu ya, pengen tahu caranya gimana. Oke, Kak Yuli, thank you banget. Oke, ada lagi nih dari Kak Nidia. Mental health adalah kesehatan mental. Ya, yang diketahuinya. What I want to know, cara menjaga kesehatan mental diri sendiri dan orang lain. Nah, iya ya. Jadi gimana nih caranya ya? Buat diri sendiri kayak caranya gimana, buat orang lain caranya gimana? Gitu ya. Oke. Nah, oke. Sip, wah ada yang rapiin nih, thank you. Terima kasih, udah dirapikan. Nah, ada lagi tuh, menjaga emosional dalam diri walaupun beban lagi banyak. Ya. Nah, gimana? Itu tuh apa? What I know apa what I want to know tuh? Yang ini kira-kira di mana? What I know apa what I want to know? Nah, boleh digeser. Nih, kata Kak Siti Hamidah, what I want to know, cara menjaga kesehatan mental dan mengontrol emosional untuk lebih stabil pada diri sendiri saat marah. Oke, pengen tahu berarti ya, cara jaga kesehatan mental, terus gimana kontrol emosi supaya lebih stabil pada diri sendiri saat marah gitu ya. Karena marah itu wajar ya, marah itu sinyal gitu kan. Tapi cara kontrolnya tuh gimana sih gitu ya. Oke, thank you Kak Siti Hamidah. Terus Kak Nidia nih, what I want to know tonight, menyikapi rasa insecure. Nah, gimana ya menyikapi rasa insecure gitu ya. Banyak yang ngerasa insecure pastinya gitu ya. Di usia-usia para generasi millennials ini gitu kan. Oke. Wah.
apalagi nih, oh berarti itu masuknya ke what I want to know ya, menjaga emosi dalam diri walaupun beban lagi banyak. Gimana caranya gitu ya, beban tuh pasti banyak gitu teman-teman, tapi gimana sih jaga emosi diri gitu ya kan, wah pengennya ngegas terus kan ya kalau lagi banyak tekanan gitu ya. Tekanan tuh ada tekanan dari dalam diri, ada tekanan dari luar diri gitu ya. Nah gimana tuh jaga emosi diri gitu ya. Nah apa nih, hustle culture lagi marak nih dan berpengaruh ke kesehatan mental generasi millennials. Iya banget nih gitu ya, semuanya aja mau dikerjain gitu kan, tekanan juga banyak gitu, jadinya pasti ini ya berefek gitu. Nah, what I learned, gangguan kecemasan sosial gitu ya. Oke. Nah, wah thank you banget nih teman-teman ya. Mudah-mudahan sih kita bisa gitu ya belajar tentang hal-hal yang pengen teman-teman ketahui di malam hari ini. Tapi kalau nggak terjawab di malam hari ini, mudah-mudahan bisa terjawab di malam-malam berikutnya. Malam-malam berikutnya tuh maksudnya insya Allah akan rutin gitu ya. Mudah-mudahan kalau pas waktunya maksudnya bisa konsisten di setiap Kamis di malam gitu ya. Dan ini bisa terjawab di pertemuan-pertemuan berikutnya, di sharing session berikutnya kita ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nambahin lagi, thank you banget nih partisipasinya dari teman-teman. Kita mungkin balik lagi gitu ya ke slide-nya. Nah, tadi kita udah bahas tentang kesehatan mental millennials ya. Pertanyaannya, millennials itu generasi yang seperti apa tadi? Ternyata udah banyak yang tahu juga gitu ya. Jadi ada berbagai macam sumber gitu ya. Ada yang menyatakan bahwa millennials itu adalah generasi yang lahir dari tahun 1980-an sampai 2000-an. Ada yang menuliskan dari tahun 1980-an sampai tahun kelahiran 94. Ada juga yang mengatakan sampai 96 gitu ya. Tapi kalau dibuat jadi general itu ya lahirnya 80-an sampai 2000-an gitu ya. Ada yang menyebutkan 96 ke sana tuh sudah Gen Z gitu ya. Tapi sebetulnya nggak jauh itu masa transisi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak jauh beda, karena sebetulnya Gen Z juga masalahnya mirip-mirip sama millennials gitu ya. Jadi adik kakak lah ya nih millennial sama Gen Z ini gitu ya. Jadi masalahnya kurang lebih mirip juga gitu. Nah, oke. Wah. Nah, ya. Jadi teman-teman millennials ya di usia relatif muda nih sebagai generasi milenial yang lahir di rentang tahun 1980 sampai 2000, tentu sekarang lagi masuk ke usia kerja produktif ya teman-teman ya. Teman-teman sekarang usianya sedang masanya untuk ya mungkin kuliah tingkat akhir gitu kan, atau sedang bekerja gitu, pastinya lagi produktifnya. Ternyata berdasarkan pernyataan dari Asosiasi Psikiater Amerika Serikat gitu ya, generasi milenial adalah generasi yang paling banyak mengalami kecemasan dalam 1 dekade terakhir, dan diikuti oleh generasi baby boomer dan juga generasi Gen Z gitu. Nah ini generasi yang paling banyak mengalami kecemasan gitu ya. Ini mahasiswa saya banyak juga yang sering cemas gitu ya. Terus rekan sekantor gitu ya, ada juga yang mengalami kecemasan. Remaja gitu ya, murid-murid juga banyak yang ngalamin kecemasan ya, kecemasan tingkat tinggi gitu ya. Sampai mungkin ada yang OCD gitu ya, obsessive compulsive disorder, atau mungkin ada social anxiety gitu ya,
Kerasa nggak sih teman-teman itu tuh ada di sekitar kita gitu? Atau jangan-jangan diri kita pun sebenarnya juga mengalami hal tersebut gitu. Nah, tentu gitu ya, itu menjadi tanda gitu bahwa millennials ini perlu dibantu gitu ya. Tentu saja nggak cuma millennials, baby boomers, Gen Z, siapapun yang mengalami kecemasan butuh dibantu. Ya, nah maka dari itu penting begitu ya untuk kita menggalakkan kesehatan mental gitu ya, terutama untuk millennials ini. Nah, para millennials ini pun ternyata dinyatakan kurang mampu mengelola rasa cemasnya. Ya, sebanyak 12% generasi milenial didiagnosis memiliki gangguan kecemasan yang tinggi dan 30%-nya memiliki tingkat kegelisahan yang nggak normal, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini angka yang cukup banyak, cukup besar juga gitu ya. Yang kalau mereka ada di sekitar kita atau kita adalah masuk ke dalamnya, maka kita perlu nih membekali diri, membekali orang-orang di sekitar kita tentang mengelola cara rasa cemas gitu. Ya, tentunya bisa menghubungi psikolog, psikiater atau terapis begitu ya. Tapi pastikan untuk selalu mencari gitu ya bantuan begitu kalau misalnya dirasa sudah tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, di usia produktif ini, millennials tuh berpotensi mengalami stres yang berlebihan akibat berbagai tekanan dan tuntutan kehidupan gitu ya. Kalau stres ini berlebihan, dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, pasti akan beresiko juga ke kesehatan fisik dan mental. Bahkan banyak yang mengalami berbagai ragam permasalahan mental tuh kayak bipolar, depresi gitu ya. Ya, ada di sekitar kita gitu ya, dan itu tuh meningkatkan resiko munculnya penyakit degeneratif di usia muda. Gitu, teman-teman. Nah, jadi nih kalau kita bilang masalah generasi milenial gitu ya, milenial itu lebih rentan mengalami gangguan mental karena tekanan hidup mereka. Gitu ya. Menurut studi oleh Jane M. Twain, generasi milenial punya tingkat kecemasan yang hampir sama gitu dengan pasien rumah sakit jiwa di tahun 1950-an gitu ya. Kita mungkin ngelihat dari sosial media gitu ya, generasi millennials ini kayaknya menampakkan kebahagiaan mereka gitu ya, atau berusaha mencari kebahagiaan mereka gitu ya. Tapi nggak sedikit generasi milenial ini justru mengalami kecemasan bahkan depresi gitu ya. Kalau stres sudah berkepanjangan gitu udah kecenderungannya menjadi depresi. Selain itu masalahnya juga terkait dengan quarter life crisis gitu ya. Jadi krisis emosional gitu ya, yang ditandai dengan perasaan nggak berdaya, terisolasi, ragu sama kemampuan diri sendiri gitu ya, takut gagal gitu ya, ngerasa takut, ngerasa cemas akan kehidupan di masa yang akan datang gitu ya. Padahal belum terjadi, teman-teman ya, belum terjadi nih kejadiannya, tapi udah cemasnya dari sekarang gitu. Nah, ini tuh masalah-masalahnya generasi milenial ya gitu, dimana saya pun termasuk ke dalamnya. Saya juga milenial gitu ya. Jadi supaya kita sama-sama nih gitu ya, para millennials gitu ya, semakin sehat mentalnya gitu ya, dimulai dari diri kita dulu, teman-teman ya, dimulai dari diri kita gitu ya, kita sehatkan mental kita supaya kita juga bisa bantu nih orang-orang di sekitar kita gitu ya, untuk juga sehat mentalnya. Nah, terus apa itu kesehatan mental gitu ya? Apa itu kesehatan mental? Jadi, kesehatan mental adalah suatu keadaan psikologis yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, kira-kira dari semua ini nih, yang mana yang teman-teman paling sering alami gitu ya?